Melihat awan di langit biru, udara segar, hilangkan penat, fokuskan hati dan juga kolbu, bersama kita capai manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat belajar bersama. Yang terhormat kepada Abi Hanif selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling PAI, izin untuk menyampaikan sebuah materi yang berjudul perkembangan profesi bimbingan dan konseling. Baik, perkembangan profesi bimbingan dan konseling yakni ada 5. Yang pertama, standarisasi untuk kerja profesional konselor. Untuk yang kedua, standarisasi penyiapan konselor. Dan yang ketiga, akreditasi. Yang keempat, sertifikasi dan lisensi. Dan yang terakhir, perkembangan organisasi profesi. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan yang nomor 2, yakni standarisasi penyiapan konselor. Standarisasi penyiapan konselor tujuannya yakni adalah agar para calon konselor memiliki wawasan dan menguasai serta melakukan sebaik-baiknya materi dan juga keterampilannya. Standarisasi penyiapan konselor yakni ada 5. Yang pertama, seleksi atau penerimaan mahasiswa. Yang kedua, pendidikan konselor. Dan yang ketiga, akreditasi. Yang keempat, akreditasi dan lisensi. Dan yang terakhir, perkembangan organisasi profesi. Untuk yang pertama kita bahas yakni seleksi atau penerimaan mahasiswa. Seleksi atau penerimaan mahasiswa ini adalah tahap awal dalam proses penyiapan konselor. Ini memegang peranan yang amat penting. Sifat calon konselor menurut Goldman 1969 yakni yang pertama, pemahaman yang mendalam. Untuk yang kedua, daya rangsang untuk perubahan. Yang ketiga, sifat yang disukai pemuda yakni berpikir kritis, imajinatif, berani, dan juga tanggung jawab. Untuk yang kedua, pendidikan konselor. Pendidikan konselor ini adalah untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang bimbingan dan konseling yang unjuk kerja konselor konselor secara baik para konselor. Untuk materi kurikulum meliputi yang pertama materi inti, untuk yang kedua studi lingkungan dan studi khusus, dan yang ketiga pengalaman tersupervisi. Untuk pembahasan yang ketiga yakni akreditasi. Akreditasi ini adalah meliputi penilaian terhadap misi, tujuan, struktur, isi program, jumlah dan mutu pengajar, prosedur seleksi, mutu penyelenggaraan, dan lain-lain. Untuk tujuannya sendiri ialah yang pertama, menilai program untuk memenuhi standar. Itu yang kedua untuk menegaskan misi dan tujuan program. Yang ketiga, untuk menarik calon konselor dan tenaga pengajar yang bermutu. Dan yang terakhir yakni untuk membantu para lulusan memenuhi tuntunan terakreditasi seperti lisensi. Untuk yang keempat yakni sertifikasi dan lisensi. Sertifikasi dan lisensi yakni upaya untuk lebih memantapkan dan menjamin profesionalisasi bimbingan dan konseling. Sertifikasi dan lisensi ini harus terlebih dulu disusun dan diberlakukan undang-undang atau peraturan perkembangan. Dan yang terakhir yakni adalah pengembangan organisasi profesi. Pengembangan organisasi profesi ialah himpunan orang-orang yang mempunyai profesi
yang sama sesuai dasar perkembangannya. Tujuan atau tridrama organisasi profesi ini adalah yang pertama pengembangan ilmu, dan yang kedua pengembangan pelayanan, dan yang ketiga pengembangan kode etik. Baik, sampai di sini presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.